Jadi tangga lantai 3 kan begini, terus begini, gitu ya, belok gitu ya. Itu nggak lama habis gue dengar suara langkah, kedengeran, turun, tiba-tiba nih anak kecil berdua begini, gitu. Semua merinding ya. Terus ditarik, refleksnya itu Pak Fer adalah nolehnya begini. Dia nggak ngelihat dong, nggak ngelihat ada orang kan. Pas mau ngelangkah lagi ditarik lagi, pas dia noleh lagi ke bawah, itu si anak berdua gini, gitu. Terus gue dengar kayak suara anak kecil nih ketawa nih di headphone gue. Gue kecilin nih, volumenya gue kecilin. Nah harusnya suara itu nggak kedengeran dong kalau gue kecilin. Tapi ini suaranya dengan volume yang masih sama, yang kayak gitu ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan kali ini udah ada narasumber yang punya pengalaman di tempat dia kerja di sebuah ruko. Nah, gimana pengalaman yang dialamin sama narasumber kita? Kita ngobrol langsung aja sama beliau. Halo Kak Sinta. Halo. Kabar baik ya? Kabar baik. Kak Sinta, ini pengalaman Kak Sinta di tempat kerja. Daerah mana Kak itu Kak? Daerah Cengkareng. Daerah Cengkareng. Tahun 2008-an lah. Oke. Dan maksudnya ini di tempat kerja baru baru kerja di sana kah? Baru nempatin tempat itu kah? Atau gimana tuh? Sebenarnya ini tuh tempat usaha gue dan teman-teman gue gitu. Jadi saat itu kita temen nih bertiga ini kayak punya project untuk buat sebuah film lah gitu. Oke. Dan berkantor di sana. Berkantor di sana karena memang ada kerjasama dengan mall yang baru buka di sana gitu. Jadi kita dikasih ruko tanpa harus bayar sewa lah gitu. Oh, tempatnya ini gratis ya? Gratis. Suruh nempatin aja. Iya betul. Oke. Jadi kerjasama sama pihak mall. Oke. Dan ini semua aktivitas mau nggak mau harus di tempat itu? Iya, di tempat itu. Karena kan untuk promosi kan, untuk mempromosikan mall itu juga. Jadi apapun yang kita lakukan, kayak kegiatan casting, terus untuk syuting juga sekitaran semuanya situ. Di situ. Dan gangguan ini dialamin sama Kak Sinta dan orang-orang di sana itu dari kapan? Maksudnya dari awal nempatin kah atau gimana? Iya, semenjak kita itu beroperasi di situ. Jadi pada saat kita beres-beres tempat itu gitu ya, sampai bikin sekat apa segala macam itu nggak ada gangguan, nggak ada gangguan apa-apa. Tapi begitu hari pertama kita mulai aktivitas di situ, itu udah ada gangguan. Bahkan OB aku udah sampai nggak berani masuk. Gitu. Jadi saat renov pun nggak ada report apa-apa ya? Nggak ada. Oke, nah kita tahan dulu ya Kak ceritanya Kak. Nah buat teman-teman yang penasaran apa yang dialami sama Kak Sinta dan seperti apa aja gangguannya, kalian tonton sampai habis, jangan di skip. Dan nanti Kak di sepanjang video akan ada artwork yang digambar sama timnya Narasi Misteri. Sosoknya seperti apa nanti muncul setelah video ini tayang. Oh begitu? Iya. Wow. Nah buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kita langsung dengerin aja pengalaman dari Kak Sinta ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Kak Sinta, awal mula kejadian yang dialamin gimana sih Kak? Iya, jadi kejadian ini tuh berkisar tahun 2008, 2009 lah ya. Jadi waktu itu gue tuh sama teman-teman gitu, dari beberapa teman kita tuh ada punya usaha atau project lah gitu. Kebetulan salah satu temen gue, Pak Fer namanya, dia itu adalah produser di salah satu stasiun TV. Dan kita itu ada project untuk ngegarap kayak film layar lebar bertema family drama gitu. Jadi ceritanya tentang sepak bola anak-anak remaja lah kayak gitu. Nah akhirnya di Cengkareng ya, itu lokasinya di Cengkareng, kita tuh udah ada kerjasama juga sama salah satu mall yang memang baru buka. Jadi untuk mempromosikan mall itu
Jadi akhirnya untuk kita cari talent gitu untuk main di dalam film kita itu, pihak mall minta untuk kita mengadakan casting tuh di dalam mall tersebut. Jadi meramaikan mall itulah gitu kan. Dengan warga setempat lah yang ikutan casting, harapan mereka tuh kayak gitu. Sampai akhirnya dengan konsep kerjasama itu kita tuh dikasih satu ruko sama pihak mall yang kita nggak perlu sewa. Gitu, jadi menempati ruko tersebut gitu. Dengan barter lah, ibaratnya kita mempromosikan mallnya tapi kita dikasih tempat itu. Berhubung kita dikasih ruko gratisan kan ya, jadi kan nggak bisa pilih dong. Nah kebetulan di sekeliling mall itu memang ada ruko-ruko lain, tapi karena mall ini baru buka jadi ya memang masih sepi. Dan kondisinya ruko itu yang kita tempati ada di belakang mall dan itu paling pojok gitu. Ruko 3 lantai. Akhirnya kita beres-beres ruko itu kan, tapi karena kita menganggap kita hanya sementara di sana, jadi renovasinya pun dengan bahan-bahan yang temporary gitu ya, nggak permanen. Kayak misalkan tembok penyekat hanya kita bikin dari papan, triplek, gipsum, apa segala macam lah kayak gitu. Nah, kondisi rukonya adalah begini, pintu depan itu kaca, pintu masuknya kaca. Lantai bawah itu kita sekat tengahnya dan depan ada ruang resepsionis. Terus di balik pintu itu ada 2 meja admin. Itu sudah kita fasilitasi sama PC gitu ya, dua-duanya itu. Terus di lantai 2 itu naik tangga ruangan gue dan ruangan Pak Fer itu, temen gue. Nah di lantai 3 kita buat jadi ruang editing dan ruang casting. Studio casting lah sedikit gitu kan. Udah. Nah pada saat itu kita punya satu OB namanya Asep yang memang tinggal di situ untuk ngejaga ruko gitu. Karena kebetulan Pak Fer juga dia domisilinya kan di Cengkareng gitu, di salah satu rusun yang ada di Cengkareng gitu. Nah awal nih, ini di hari pertama itu si Asep kan tinggal di situ ya. Jadi Asep ini tidur di lantai 3 di studio casting nih, di lantai 3. Toilet di dalam ruko itu hanya di lantai 2 dan lantai 3. Lantai 1 itu nggak ada toilet. Nah pada saat si Asep ini dia bilang itu sekitar jam 8 malam. Dia di atas, pintu ruko juga udah dikunci sama dia. Terus dia dengar kayak ada aktivitas di lantai 2. Awalnya tuh kayak suara orang lari-lari. Orang lari-larian. Cuma menurut si Asep gini, yang punya kunci ruko itu adalah Asep dan Pak Fer. Jadi Asep cuma berpikir kalau Pak Fer mungkin datang lagi ke ruko gitu. Nah nggak lama setelah dia ngedengar suara lari-lari itu, dia ngedengar suara anak kecil bercanda. Jadi ngobrol, bercanda, ketawa-ketawa gitu. Tapi karena masih jam 8 balik lagi, Asep cuma berpikir Pak Fer mungkin datang ke sini sama anak-anaknya. Gitu kan. Udah sampai akhirnya si Asep juga nggak ngecek-ngecek tuh ke bawah sampai suara itu hilang. Nah lewat jam 12 malam itu Asep dengar lagi suara itu. Nah kali ini dia udah mulai curiga karena nggak mungkin Pak Fer, karena udah malam dan lagi pula ini kedengeran suara anak kecil dan masih ketawa-ketawa. Sampai setelah subuh si Asep itu nggak berani balik lagi ke ruko, jadi dia nunggu sampai ada kita yang datang gitu. Ketahuannya gara-gara begini. Jadi pagi itu sekitar jam 8 gue nyampe di kantor itu. Nyampe di kantor gue bener-bener parkir di depan rukonya. Gue ketok-ketokan tuh pintu kaca itu kan, pintu kaca ruko. Sampai gue teleponin si Asep kok nggak turun-turun nih, nggak ngebukain gue pintu. Sedangkan di situ belum ada mobilnya Pak Fer, jadi hanya gue nih yang baru datang. Ternyata nggak lama kemudian Asep itu datang dari arah luar, jadi bukan di ruko. Gitu. Akhirnya dia baru cerita lah tuh sama gue bahwa dia itu digangguin tadi malam. Makanya dia bilang setelah sholat subuh itu dia nggak masuk lagi ke dalam ruko. Jadi dia nunggu di luar. Nah pada saat dia datang itu kita juga nggak langsung masuk. Kita duduk tuh di tangga depan ruko kita gitu kan. Kita duduk terus si Asep cerita dulu nih, begini mbak, begini. Sudah lah ya. Terus akhirnya gue bilang, tapi ini kan udah siang Sep gitu, udah jam 8 yuk kita udah masuk aja, di sini udah mulai panas. Gue bilang gitu. Udahlah, akhirnya dibukain tuh sama Asep. Terus kita ke lantai 2 kan, lantai 2 itu tempat gue gitu, tempat ruangan gue. Terus dia bilang gini, Mbak
Asep nyapu sama ngepel lantai 2 aja dulu ya, katanya gitu. Asep takut ke bawah ke atas tuh takut. Oh ya udah, gue bilang gitu. Nah selama gue lagi benerin meja gue tuh si Asep kayaknya nyapu ngepel di situ tuh di lantai 2. Nah terus habis itu dia bilang gini, Mbak, tapi habis dari lantai 2 ini temenin Asep yuk ke lantai 3, katanya gitu kan. Asep mau beresin di lantai 3 juga, temenin ya. Oh iya boleh lah, gue bilang kasihan ya, dia kan takut tuh. Akhirnya gue temenin Asep lah tuh ya ke lantai 3. Nah saat itu kan memang udah panas ya gitu. Terus gue bilang gini, Sep, nyalain AC ruang edit Sep gitu, biar gue nunggu di situ selama dia beberes. Akhirnya udah dinyalain, akhirnya gue nunggu lah tuh di ruang editing itu. Terus si Asep kelihatan tuh ya, dia tuh lagi ke toilet di lantai 3 untuk ngebersihin pel yang bekas dia pakai di lantai 2 gitu kan. Gue ngeliat tuh dia mondar-mandir gitu. Nah tiba-tiba gue denger di bawah ini kayak ada suara orang aktivitas di bawah. Udah, terus tiba-tiba itu ada yang manggil gue dari bawah. Ternyata itu Pak Fer. Pak Fer datang. Sinta. Terus gue nyaut dong dari atas. Iya Pak, gitu. Ngapain kamu di atas? Gitu. Nemenin si Asep nih. Ternyata Asep itu ada di lantai 1. Hah? Jadi yang gue temenin ini nggak tahu siapa gitu. Si Asep itu ada di lantai 1. Terus dia tuh jaga di tempat resepsionis, di meja resepsionis. Ini Asep ada di bawah. Sep, gue ditinggalin loh, bilang gitu kan. Akhirnya gue ke bawah dong, terus udah gitu, lah Mbak Sinta ngapain, katanya Asep turun ke bawah, Mbak Sinta malah naik ke lantai 3. Lah? Kan padahal dia yang bilang dia mau beberes di lantai 3. Ternyata katanya gue tuh naik ke atas, seakan-akan gue tuh bener gue nemenin Asep. Ternyata enggak, Asep itu turun ke bawah setelah beberes lantai 2. Tapi tadi naiknya bareng? Naiknya bareng dan sama-sama bawa kain pel. Jadi si Asep tuh bawa sapu dan kain pelnya gitu. Terus udah dia jalan duluan, gue ngikutin di belakangnya. Terus sampai nyalain AC ruang editing kan, terus gue tunggu di ruang editing, dia bersihin pelnya, tapi ternyata dia nggak ada di situ. Jadi menurut dia gue naik ke atas sendirian. Dianya nggak ada? Nggak ada. Jadi dia abis dari lantai 2 itu ke lantai 1. Itu. Setelah itu, terus gue masih bingung lah, gue pikir kayak Asep nih ngerjain gue kali ya gitu kan. Udahlah tuh, terus akhirnya kita kan sama-sama aktivitas di lantai 2 tuh. Baik gua maupun Pak Fer kan. Nah si Asep ini nunggu di lantai bawah dong, di resepsionis, dia jaga kalau ada tamu gitu. Nah udah, pas Pak Fer ini berbeda ruangan sama gua ya. Jadi ada 2 sekat di lantai 2 itu. Pak Fer di dalam ruangannya, gue di ruangan gue. Nah gue sengaja gue buka pintu ruangan gue gitu, karena pintu ruangan Pak Fer kan ketutup nih. Gue buka lah tuh pintu ruangan gue biar gak terlalu sepi-sepi amat gitu. Udah abis itu gue tuh kayak di sudut mata gue ngelihat Asep itu berdiri di depan pintu. Asep ini kan orangnya memang iseng gitu ya. Jadi pada saat ujung mata gue ngelihat Asep berdiri di depan pintu, ya gue diemin aja gitu. Kebetulan gue juga lagi ngerjain sesuatu kan. Tapi gue ngehnya tuh kayak, ini orang ngapain sih berdiri aja di situ terus nggak kemana-mana, udah stand still gitu ya, nggak bergerak nggak apa. Sampai akhirnya gue belum noleh tapi gue bilang, ngapain sih lo Sep? Gitu kan. Terus pas gue nengok itu ternyata nggak ada. Karena pada saat gue nanya dan dia nggak jawab, gue langsung nengok dong. Ternyata itu nggak ada si Asepnya. Dan yang gue lebih kaget lagi adalah gue ngelihat anak kecil 2 orang, 1 laki-laki 1 perempuan, mereka lari ke lantai 3. Pokoknya lari menjauhi pintu gue tapi mengarah ke tangga lantai 3. Anak kecil ini berdua. Karena gue takut, gue langsung turun. Terus si Asep bilang gini kan, Mbak mau dibeliin makanan, katanya gitu, mau makan siang. Oh ya udah deh, gue bilang gitu. Lu keluar dia cariin gue makan siang, terus kalian tanyain Pak Fer mau makan apa enggak, gue bilang gitu. Nah selama si Asep pergi tuh gue duduk di bawah di ruang resepsionis gitu kan. Gue duduk di ruang resepsionis, udah si Asep pergi nih, Pak Fer di lantai 2. Jadi kita di situ tuh cuma bertiga, belum ada orang lain.
Nah tiba-tiba gue lagi duduk di ruang resepsionis, gue dengar suara keyboard bunyi kayak orang ngetik gitu. Gue cuma mikir awalnya ini adalah Pak Fer gitu. Tapi masa sih di atas kedengeran sampai ke bawah ya suara keyboard itu. Akhirnya gue dengerin lagi, ternyata suara keyboard itu berasal dari meja admin yang gue bilang tadi, yang di lantai 1 ada 2 meja admin, tapi ada komputernya gitu kan, tapi orangnya nggak ada. Bunyi itu dari situ. Terus gue cuma berpikir gini aja, salah denger kali ya gue ya, gitu kan. Terus gue diem lagi, tiba-tiba gubrak gitu, pokoknya ada sesuatu yang jatuh. Nah, gue itu takut sama tikus kan, jadi gue cuma berpikir yang ini kesenggol sama binatang itu kali ya, kesenggol sama tikus atau apa, belum berpikir yang ini. Nah akhirnya gue ngintip deh tuh, gue ngintip dari balik meja resepsionis kan ada pintu tuh ya, pintu ke belakang itu ke tempat meja admin ini. Pas gue lihat gini, apaan sih yang jatuh itu, ternyata yang jatuh adalah keyboard komputernya itu jatuh, jadi ngegantung tuh. Nah, pada saat gue lagi ngecek meja yang sebelah kiri, di tempat keyboard itu jatuh, gue ngedenger suara kursi ngek, 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 gitu. Dari meja sebelahnya. Itu siang-siang loh ya, pas makan siang. Jadi bunyi kursi kayak begitu, pas gue noleh, ternyata kursinya tuh muter-muter. Aduh. Tapi gak ada orang. Ya kan, kursinya muter-muter, akhirnya udah, gue langsung balik lagi ke depan dong. Sampai akhirnya gue nunggu di teras depan ruko. Gue duduk di tangga, gue nungguin si Asep. Karena gue gak mau ganggu Pak Fer di atas gitu kan. Secara ruangannya juga ditutup, berarti kan dia gak mau diganggu gitu ya. Sampai akhirnya si Asep ini datang. Asep datang terus dia bilang sama gue, Mbak Sinta ngapain di sini di depan? Gue cerita lah tuh ya, karena Asep kan udah pernah ngalamin kan. Udah gue cerita, terus kasih tahu Pak Fer aja Mbak, kalau kita diganggu di sini, mumpung kita masih baru nih, siapa tahu kita bisa pindah ruko katanya. Udahlah tuh, akhirnya kita berdua ke atas nemuin Pak Fer dan kita cerita nih sama beliau nih, kalau kita diganggu gini. Beliau sih bukannya skeptis ya, cuma karena belum mengalami gitu, akhirnya ya dengerin aja cerita kita. Tapi dia cuma bilang gini, ya namanya juga ruko gratisan ya gitu kan, kita nggak bisa pilih, jadi ya udah terima aja lah keadaannya gitu. Terus ntar kita adain selamatan aja deh gitu, karena kan memang kita juga belum selamatan gitu. Oh ya udah. Terus akhirnya hari itu sudah berlalu tuh ya, hari itu sudah berlalu sampai akhirnya besok lumayan banyak tuh yang datang. Jadi kayak ada temen gue si Edi, ada orang editing lah si Tommy, terus ada kru 2 orang nih si Sangkap sama Boy gitu. Jadi kita Pak Fer, gue, Asep, Edi, Sangkap, Boy berenam orang adalah di dalam ruko situ kan, tapi yang menyebar di mana-mana lah tuh. Si Asep di bawah, terus si Tommy sama si Sangkap sama Boy di lantai 3, gue Pak Fer sama si Edi di lantai 2 gitu. Udah sampai akhirnya Pak Fer ini kayak pengen ngecek kerjaannya si Tommy untuk editing. Katanya si Tommy kok nggak masuk ke ruangan saya ya untuk laporan, udah sampai mana ini editingnya gitu. Akhirnya Pak Fer itu naik ke lantai 3 kan. Nah, pada saat ketemu si Tommy ini, si Tommy tuh lagi kayak orang kebingungan gitu loh, Randi. Jadi kayak dia kan pakai headphone gitu ya, kayak ngedengerin gitu, terus dia ngutak-ngatik lagi apalah gitu. Kenapa Tom? Ada masalah Tom? Kata Pak Fer gitu kan. Enggak, gue bingung nih Pak, katanya gitu. Ini kan harusnya di videonya gitu ya, di videonya seperti ini, terus udah disatuin tuh suaranya apa segala macam. Tapi ini kok ada suara anak kecil pada ketawa-ketawa, jadi harusnya tuh nggak ada gitu. Nah sampai dia ngelihat di grafik suaranya itu tuh nggak ke-detect gitu. Harusnya kalau memang suara itu bocor apa gimana kan di grafik itu kan ke-detect. Kalau ini enggak, yang di grafiknya itu memang suara kita doang, jadi nggak ada suara anak kecil ketawa-ketawa itu. Tapi pada saat si Tom ini dengerin lagi tuh ada. Jadi kan akhirnya Tommy bingung dong, gue mau ngeditnya gimana, mau ini gimana gitu, mau ngedit ya. Jadi masalahnya di sini, udah Tom mungkin lo capek, kata Pak Fer gitu, udah lo istirahat aja dulu. Dari tadi nih bang, katanya gitu, gue ngotak-ngatik ini nih nggak ketemu-temu. Gue pikir udah clear, tapi pas gue dengerin lagi ada lagi nih suara anak kecil ketawa-ketawa, katanya gitu.
Nah mungkin Pak Fer ini juga notice ya dengan cerita gue sama si Asep ini kan, kalau kita digangguin gitu, si Asep begitu, gue digangguin juga di bawah. Udah makanya istirahat aja dulu gitu. Nah udah pada saat istirahat sebentar gitu, sekalian makan kan itu, sekalian makan. Akhirnya kita balik lagi lah tuh, beraktivitas lagi. Nah cuma saat itu tuh si Pak Fer ini kayak dia mau pulang dulu lah, karena kan berhubung rumahnya juga deket gitu. Dan si Edi temen gue nggak tahu lah kemana. Jadi akhirnya gue itu cuma di lantai 2 sendirian. Yang lain itu si Tommy, Sangkap sama si Boy itu di lantai 3. Gue di lantai 2 sendirian. Terus tiba-tiba gue itu ngedenger kayak ada suara lari-larian lagi. Lari-lari kan. Tapi gue pikir ini kayaknya si Tommy nih di atas. Karena di atas kan ada 3 orang nih. Jadi gue pikir kalau mereka jalan-jalan gitu mungkin kedengeran ya sama gue. Jadi ini kali ya gitu yang gue denger. Udah kan. Tapi habis itu kok kayak suara larinya tuh ke bawah gitu. Kayak mendekati gue gitu kan. Di lantai 2 itu kayak mondar-mandir. Tapi gue masih diemin aja lah gitu. Gak gue gubris dan gak gue toleh juga. Udah sampai akhirnya gue ngerasa kayak yang kayak gak enak banget ya ini hawanya ya, gak enak banget gitu. Pas begitu gue lihat ke depan pintu ruangan gue, ternyata itu ada jejak kaki. Jejak kakinya itu kayak lo tau gak Randi, dia tuh kayak bekas nginjek tanah basah, lumpur. Itu berantakan. Kesana tuh kayak mondar-mandir. Jadi jejaknya tuh ada yang kesana, ada yang kesini. Dan kotornya jelas tuh? Kotornya jelas, jejak kaki. Tapi yang gue yakini adalah itu jejak kaki anak kecil. Karena nggak sebesar jejak kaki orang dewasa. Tapi 2 anak kecil ya. Karena memang ada 2 yang berbeda nih jejak kakinya. Udah, dan itu berhenti di ujung tangga naik ke lantai 3. Gitu. Berhentinya di situ. Jadi ke lantai 3 itu udah nggak ada jejaknya lagi. Jadi hanya di lantai 2 sini doang sampai di ujung tangga mau ke lantai 1. Akhirnya gue panggil dong si Asep, gue teriak gitu kan. Ruko ini tuh masih kosong ya, baru ada komputer gitu, barang-barang seadanya. Jadi pada saat gue teriak itu ya bergema suaranya. Akhirnya Asep naik tuh. Gue pikir kan gue doang yang lihat. Ternyata si Asep bilang, astagfirullahaladzim kan, tuh bocah-bocah pada lari-larian nih di sini, katanya gitu. Jadi si Asep pun ngeliat gitu kan. Akhirnya gue bilang gini, Sep bersihin Sep gitu kan, dipel lagi aja, dipel lagi. Itu apa sih, tanah kan, gue bilang gitu, bukan darah kan, karena kan warnanya memang sama-sama merah kan, kayak gitu. Tanah kayaknya Mbak, katanya gitu. Udah coba dipel aja deh, dipel gitu. Ini kemana Mbak? Itu cuma di lantai 2 doang tuh, dari ujung tangga naik ke lantai 3 sama turun ke lantai 1 ini doang. Dibersihin lah tuh sama si Asep. Udah. Pada saat dibersihin itu kan gue tinggal lagi dong ke ruangan gue. Nah menurut si Asep pada saat dia ngebersihin itu baju belakangnya tuh ada yang narik-narik. Jadi dia sambil ngepel gitu kan, dia bolak-balik karena memang jejaknya itu ya berserakan gitu kayak anak kecil lari-lari aja. Itu Kak Sinta udah ninggalin Asep buat ngepel tuh? Udah ditinggal? Gue di ruang gue. Jadi Asep tuh ngepel di belakang gue gitu kan. Akhirnya si Asep itu selesai ngepel, dia ke tempat gue kan. Mbak, udah katanya. Tuh kayaknya tuh anak nggak rela banget Asep bersihin. Asep lagi ngepel, ditarik-tarik baju Asep, katanya gitu kan. Terus udah Sep, kalau bisa jangan takut kita gitu. Intinya adalah dilawan lah gitu, jangan takut. Udah beres katanya Asep, ke bawah lagi ya Mbak, katanya gitu. Ya udah, akhirnya dia ke bawah tuh. Begitu dia ke bawah, si yang di atas nih, si Gustom, si Sangkap sama Boy tiba-tiba turun gitu dari lantai atas. Terus gue tanya dong, kenapa gitu? Nggak tahu, kayaknya kita digangguin deh di atas. Dia bilang gitu. Jadi si mereka ini yang di atas tuh merasa mereka juga digangguin sama sosok anak kecil ini. Jadi kayak beberapa kali Gustom dengar di headphone-nya dia kalau ada anak kecil teriak-teriak, bercanda, ketawa-ketawa, mondar-mandir, lari-larian. Pokoknya intinya dia merasa terganggu lah di atas gitu. Sampai akhirnya si Sangkap sama si Boy yang ada di ruang casting, dia bilang, bocah siapa tuh?
Nah dari situlah akhirnya mereka langsung turun ke bawah. Nah akhirnya kita tuh pada nongkrong di bawah. Pak Fer belum datang nih. Jadi kita pada nongkrong di bawah. Terus gue pikir gini, udahlah gue juga udah nggak ada kerjaan kan. Gue mau balik cepet lah. Gue mau beberes aja tuh di atas. Nah begitu gue di lantai 2 nih, gue lagi beres-beres di ruangan gue nggak dengar lagi ada suara lari-lari gitu. Tapi gue cuma berpikir si Gustom, Sangkap dan Boy juga mau pulang, dia lagi mau ke lantai 3 gitu. Udah jadi gue diemin aja, gue sembari beberes gitu kan. Pas gue udah beres, gue mau keluar ruangan, gue panggil Tom gitu. Nah si Tommy ini nyaut dari lantai bawah. Gue bilang gini kan, waduh, gue bilang gitu berarti yang naik ke lantai 3 bukan si Tommy dan teman-temannya ini dong. Bukan mereka lagi ya? Bukan mereka lagi, tapi si bocah-bocah inilah mungkin gitu. Akhirnya tau nggak Randi, gue tungguin tuh di situ. Gue bilang gini, gue pengen tahu, lo jangan gangguin gue deh. Lo pikir gue takut? Itu dalam hati gue ngomong kayak gitu. Tiba-tiba dari atas itu kedengeran suara langkah. Gue bener-bener gue tungguin, walaupun gue deg-degan ya. Gue tungguin, ayo siapa lo, nongol lo, berani lo sini, nongol aja. Gue bilang jangan kayak begini, mempermainkan kan. Jadi tangga lantai 3 kan begini, terus begini, gitu ya, belok gitu ya. Itu nggak lama habis gue dengar suara langkah, kedengeran, turun. Tiba-tiba nih anak kecil berdua begini, gitu. Semua merinding ya. Terus, jadi bener-bener apa yang gue pikir itu 2 anak kecil, bener 2 anak kecil. Satu cewek, satu cowok. Dan gue bisa ngelihat jelas muka anak kecil yang cowok ini giginya ompong. Gitu. Ini kurus-kurus nih berdua. Gue rasa ya dari dia begininya dia tuh anak kecil yang cewek rambutnya seginilah. Jadi lebih kelihatan anak kecil yang cowok karena posisinya dia di depan. Gitu. Udah deh tuh kan. Kan gue seakan-akan kayak nantangin ya. Kayak lu kasih lihat ke gue deh gitu kan. Maksudnya gue gak takut, lo pikir gue takut. Tapi pas begitu gue lihat gitu ya gue cuma nyebut gini aja. Astagfirullahaladzim, gue bilang gue dikasih lihat kan tuh ya. Udah, tapi gue berusaha tenang, terus gue turun lah. Gue cerita sama si Asep, terus si Tommy ini juga akhirnya bareng-bareng sama si Sangkap sama si Boy. Udah cepetan beberes gitu, kita beberes gitu. Ambil barang-barang kita 3-3an tuh naik ke atas, akhirnya mereka keluar juga. Nah terus si Asep bilang gini, waduh mbak, katanya lu pada pulang, terus gue gimana ini? Katanya gitu. Gue gimana ini, gue sendirian di sini. Nanti si Pak Fer datang juga kan, gue bilang kesini lagi kan dia. Iya sih katanya kesini lagi, katanya gitu. Udah, nah baru aja gue mau pulang, tiba-tiba bener tuh Pak Fer datang lagi. Cinta kayaknya saya lembur nih, katanya gitu kan. Terus kelamaan tadi saya di rumah ketiduran ternyata. Ya udah, tapi nggak apa-apa ya Pak, saya pulang ya gitu. Nggak apa-apa kan, saya ada si Asep gitu. Nah akhirnya malam itu tuh mereka hanya berdua tuh di ruko itu. Asep masih tetap di lantai bawah, dia nggak mau ngejagain ya, dia nggak bisa keluar karena masih ada Pak Fer kan. Terus Pak Fer di lantai atas. Nah menurut ceritanya Pak Fer nih ke gue, jadi pada saat dia ada di ruangannya dia sengaja pintu ruangannya dibuka. Terus dia ngedenger kayak suara orang lagi main ngetik-ngetik keyboard di meja gue. Cuma saat itu Pak Fer cuma berpikir gue tuh balik lagi karena memang besok itu kita mau ada syuting gitu. Besok kita mau ada syuting. Nah terus dia cuma begini doang katanya, dia manggil awalnya Cinta gitu kan. Oh tapi nggak nyaut, tapi udahlah didiemin aja tuh, dipikir gue lagi sibuk juga kali makanya balik terus buru-buru kali ngerjain apa. Kedua kali dipanggil Sin, nggak nyaut juga, dia ngelongok dari jendelanya, dia ngelihat mobil gue, bukan ngelongok ke meja gue dulu, tapi ngeliat dulu, kok nggak ada gitu, nggak ada mobil gue. Akhirnya udah dia buru-buru beberes terus pulang gitu. Jadi kan suara keyboard itu jelas banget ya, karena kan di balik ruangannya dia tuh. Nah akhirnya besoknya ini kita ada agenda syuting di mall gitu. Itu Asep tetap sendiri di ruko itu? Tetap sendiri. Malam itu tetap nginep sendiri? Tetap nginep sendiri. Cuma dia sekarang tidurnya di sofa di ruang resepsionis di lantai bawah. Gak mau ke atas lagi? Enggak di lantai 3.
Dia tidur di situ kan, terus juga Pak Fer juga ngizinin lah, kasihan soalnya kan gitu. Cuma si Pak Fer bilang, nah lu kalau tidur di ruang resepsionis ini kan lu kalau mau ke toilet juga ke lantai 2, Sep. Udah nggak apa-apa Pak, katanya, saya mah kalau mau buang air udah ke depan aja, katanya di jalanan. Jadi dia benar-benar nggak mau naik gitu, hanya di situ, dan lampunya pun lantai bawah dia nyalain. Udah akhirnya besoknya itu kan kita ada syuting di mall tuh. Lagi ada syuting di mall, terus janjian sama tenennya di situ gitu. Nah, tapi saat itu Pak Fer juga kasih tahu ke gue bahwa nanti kita akan kedatangan talent dari luar kota, dari Samarinda. Anak kecil nih dua-duanya. Terus, nah kebetulan mereka ini daripada nginep di hotel di sekitar sini kan kasihan. Jadi saya pikir Sin, nggak apa-apa kali ya mereka tidur di ruang casting aja, nanti kita tatain lah, kita aturin gitu. Terus ya oke lah, nggak masalah, secara Asep juga kan tidurnya di bawah tuh. Sekarang nggak dipakai gitu. Udah akhirnya udah selesai syuting itu di mall, terus kita balik lagi ke kantor kan. Kita balik lagi ke kantor, kita beresin deh tuh tempat itu, kita beberes kan. Kita beberes, terus datangnya kapan Pak gitu mereka. Terus besok sih kayaknya, karena kan lusa kita udah mulai syuting lagi, tapi lokasinya berbeda. Lokasinya itu adalah di lapangan bola dekat Rusun di Cengkareng gitu. Besok nggak ada kejadian apa-apa tuh ya, tapi ya masih seperti biasa lah. Maksudnya lari-larian, tapi nggak ada yang ditampakin. Tuh nggak hilang tuh ya? Nggak hilang. Jadi itu kedengeran jelas karena memang tadi gue bilang rukonya kosong, nggak ada barang-barang. Jadi kalau ada langkah orang aja kan pasti kedengeran bergema tuh. Sampai akhirnya besok lusanya itu kan kita udah siap-siap mau syuting, dan ini tamu dari Samarinda udah pada datang nih gitu, 2 orang keluarga ini, dan mereka semua tidur di ruang casting di lantai 3. Mirna ini anak kecil, kira-kira umurnya 6 atau 7 tahun lah. Satu nih perempuan namanya Mirna yang dari Samarinda, itu anak kecil. Terus yang kedua ini cowok, Ari kalau nggak salah ya, itu umurnya udah belasan lah, 10 atau 11 gitu, lebih besar. Gue bilang gini, waduh, ini kok anak ini berdua rasanya kayak mirip banget sama bocah-bocah yang gue lihat ya, umurannya gitu. Gue takut aja gitu mereka digangguin gitu loh sama hantu-hantu ini, karena seumuran gitu kan. Udahlah, terus mana mereka lumayan lama lagi di sini gitu, bisa lah semingguan kali mereka di Jakarta gitu. Sampai akhirnya besoknya nih ya, besoknya kan mau syuting tuh, lusanya mau syuting. Nah Pak Fer itu mengkoordinasikan kita, gue dan temen gue itu langsung aja deh ke lokasi. Jadi kita aja yang siap-siap di sini nih, yang si kru itulah, si Tommy, Pak Fer, dan ada kru lainnya gitu. Kita janjian di lokasi syuting ya. Akhirnya gue sampai duluan kan, gue sampai di sana. Ada beberapa kru juga yang udah beberes di sana gitu, tapi yang lain belum pada datang. Nah gue tungguin nih, gue bilang gini, kayaknya gue mau balik aja deh ke kantor. Toh gue juga di situ kan nggak ngapa-ngapain, lebih banyak orang lapangan lah yang kerja gitu kan. Nah pas kebetulan udah mereka datang nih rombongan nih ya, mobil Pak Fer, terus udah gitu, dan teman-teman gue yang lain juga pada datang ke situ, sama keluarganya si ini yang dari Samarinda ini gitu. Datang kira-kira tiga mobil lah ya, 3 mobil datang ke situ. Berbarengan dengan itu tiba-tiba ada barang-barang yang ketinggalan di ruko. Nah barang-barangnya apa? Barang-barangnya bukan barang-barang besar kok, jadi kayak cuma gini, double tape ini terus itu pokoknya peralatannya si kru inilah gitu. Yang mau ngambil siapa? Si Sangkap sama Boy. Si Asep juga kan ikut ke situ, ikut ke lokasi, jadi ruko ini kosong. Akhirnya gue dikasih kunci nih sama Pak Fer, Sinta kamu aja ke ruko ya, tadi kan katanya kamu ke ruko tuh katanya gitu kan. Terus iya Pak, gue bilang gitu. Terus ya udah kalau mau ke ruko sebentar tuh sekalian bareng si Sangkap sama Boy mau ngambil barang gitu yang ketinggalan. Ya udah dikasihlah kunci ruko itu kan ke gue. Udah terus akhirnya gue balik ke ruko lagi dong sama si Sangkap sama Boy. Pada saat balik kan mereka udah mulai beres-beresin itu kan di lantai 3 kan, ngambil barang-barangnya mereka.
gue nunggu di luar aja gitu kan, toh juga gue akan balik lagi ke sana gitu. Jadi gue hanya nunggu di luar, terus sesekali gue masuk ke resepsionis, duduk-duduk di sofa situlah. Nih anak berdua kok lama banget ya gitu kan, cuma ngambil barang kayak begituan doang gitu. Tiba-tiba lo tau gak Randi, mereka turun dari lantai 3 itu bertiga. Jadi nuntun si Mirna. Padahal Mirna ini harusnya udah di lokasi dong. Jadi mereka nuntun si Mirna, dan kondisinya si Mirna ini lagi nangis. Jadi kayak masih gitu, masih sesenggukan. Terus ya ampun gitu, ini tega banget nih orang tuanya, kata si Sangkap sama si Boy gitu kan. Ini Mirna yang anak talent itu? Anak talent itu yang usianya 6-7 tahun itu ya, yang cewek kan. Abis itu gue panggil si Boy, sini loh gitu. Terus itu kan Mirna ada di lokasi, gue bilang. Anak siapa ini lo bawa-bawa? Ini Mirna mbak, katanya gitu kan. Di mana dia? Di mana lo temuin? Di mana dia? Di lantai 3 di ruang casting, katanya gitu kan. Lagi nangis aja sendirian. Dia bilang ditinggalin sama ibu bapaknya. Jadi pada saat dia tuh lagi di toilet, Randi. Jadi waktu itu katanya si Mirna nih ya, dia lagi di toilet. Nah pas begitu dia keluar, ruko itu udah kosong. Dia mau keluar pintu nggak bisa, kan dikunciin dari luar. Jadi intinya adalah si Mirna ini sebenarnya ketinggalan di ruko. Kekunci di dalam. Kekunci di dalam, gitu. Akhirnya dia nggak bisa keluar juga, anak kecil ya kan, terus sendirian di ruko. Dia nangis lah tuh di ruang casting. Ditemuin sama si Sangkap sama si Boy kan, gitu. Akhirnya kita cuma bingung yang, jangan macam-macam itu, lihat napak apa enggak. Pokoknya gue gitu lah ya, gue udah parno dengan si penampakan hantu bocah-bocah ini kan. Ya Allah mbak, ini benar si Mirna gitu. Udah sampai dengan gue masih nggak ini ya, gue bahkan nggak berani nyentuh si Mirna, dan gue nggak berani ngajak ngomong si Mirna. Karena gue berpikir nih kayak si Sangkap sama si Boy ini terhipnotis apa gimana ya. Kan udah jelas-jelas mereka ngelihat si Mirna ada di lokasi syuting gitu. Udahlah, akhirnya selama naik mobil itu kan Mirna duduknya di belakang, si Boy di depan. Jadi Mirna di belakang sama Sangkap gitu. Gue sampai perhatiin loh dari spion mobil gitu kan. Ya sih ini anak nggak mencurigakan sih, beneran Mirna gitu. Dan dia tuh kayak masih sesenggukan gitu, kayak habis nangis lama gitu kan. Kejar lama ya. Iya gitu. Ya udah, terus akhirnya begitu sampai di lokasi syuting, ternyata di lokasi lagi heboh nyariin Mirna. Jadi menurut mereka itu si Mirna hilang di lokasi pada saat dia mau take. Hilang dicariin ke rumahnya Pak Fer, salah satu tempat terdekat yang ada di situ dong. Jadi dipikirnya orang-orang itu ibaratnya kayak ke rumahnya Pak Fer kali, kebetulan juga kenal kan sama anaknya Pak Fer ini gitu. Tapi sebelumnya udah pernah dibawa ke rumahnya? Pernah, kan dikenal-kenalin tuh. Jadi pas pada saat dia datang kan dikenalin gitu. Jadi kalau perlu apa-apa di ruko tinggal kontak saya, rumah saya di sini gitu. Udah dikasih tahu sama Pak Fer. Udah, ternyata di rumahnya nggak ada. Jadi pas begitu gue datang dan si Sangkap sama Boy ini nuntun si Mirna, itu mereka, ya Allah Mirna kalau ikut sama Tante Sinta bilang-bilang dong sama Papa. Jadi mereka cuma berpikir Mirna itu ikut sama gue saat ke kantor gitu. Nah si Mirna itu cuma sesenggukan aja gitu, Mirna ditinggalin gitulah. Cuma nggak digubris lah sama mereka kan, karena udah waktunya si Mirna ini take gitu. Di situ kita masih yang bingung aja sih, kayaknya kok aneh banget ya gitu kan. Berarti yang pertama kali diajak ke lokasi syuting itu malah bukan Mirna. Ini Mirna yang bener yang ketinggalan di ruko. Dan ini pemeran utamanya nih si anak ini, jadi nggak mungkin ketinggalan harusnya. Iya gitu. Orang tuanya nggak mungkin ninggalin anaknya kan? Nggak mungkin. Dan gini, menurut gua itu adalah baju yang dipakai sama Mirna yang palsu ini ya. Itu sama seperti yang dipakai Mirna yang sekarang. Persis, karena memang baju buat syuting. Jadi nggak ada kecurigaan sama sekali orang tuanya. Jadi mereka berkeyakinan yang dibawa sama mereka ke lokasi itu adalah Mirna. Dan nggak ada pemikiran aneh-aneh ini bukan anaknya ya? Enggak, karena benar-benar tidak mencurigakan lah. Mungkin ya menurut mereka, karena kan gua nggak tahu gitu. Sampai kita cerita lah tuh ya, heboh kan tuh setelah syuting gitu. Tapi ini Mirna dan keluarganya udah istirahat di atas, di lantai 3. Kita cerita-cerita bahwa si Sangkap sama Boy ini nemuin Mirna Pak Fer di lantai 3.
Dan Mirna ini kondisinya lagi nangis sendirian karena dia ditinggalin sendiri di ruko ini gitu. Terus Pak Fer ini bilang gini kan, terus yang ada di lokasi syuting itu si Mirna ini siapa? Masa sih sekuat itu ya gitu penampakan mereka sampai ibaratnya bisa dibawa dan gak ada satupun yang curiga. Terus emang pada saat di lokasi ini Pak Fer ngelihatnya Mirna tuh gimana? Ya Mirna katanya gitu ya, nggak mencurigakan, maksudnya bukan yang hanya diem aja terus pucat terus gimana, enggak, bener-bener Mirna. Dia pun lari ke sana kemari. Mirna tuh anaknya centil gitu. Maklum ya dari luar kota terus datang syuting ke Jakarta tuh ya gitu ya. Dengan umur segitu juga. Dengan umur segitu gitu. Jadi ya sama sekali nggak mencurigakan. Tapi terus tiba-tiba pas dia mau take dia hilang aja, dia kemana nggak tahu, kita cariin nggak ada gitu. Terus gue meyakinkan Pak Fer bahwa Mirna nggak ikut gue. Mirna itu ketinggalan di ruko gitu. Jadi bukan ikut gue dari lokasi syuting ke ruko gitu. Oh ya udah. Jadi akhirnya Pak Fer cuma berpikir yang iya nih gangguannya memang benar-benar ini ya gitu. Udahlah kalau gitu besok deh secepatnya nih kita adain pengajian aja apa segala macem gitu. Nah terus karena kita mau ngadain pengajian dan kebetulan Pak Fer juga warga situ, jadi nggak susah lah buat dia untuk ngumpulin masa untuk ikut ngaji gitu kan. Akhirnya syuting ini ditunda sehari gitu, ibaratnya istirahat aja lah dulu gitu. Toh mereka juga begitu datang dari Samarinda ini bener-bener langsung syuting gitu, biarin mereka istirahat aja dulu. Udah akhirnya kita ngadain pengajian, biasa aja gitu, kita ngadain pengajian di lantai bawah gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada gangguan. Sampai akhirnya udah selesai pengajiannya itu Pak Fer ke atas gitu kan. Kita nggak ada yang ke atas nih sama sekali nih, kita di lantai bawah semua. Pak Fer ke atas, dia bilang gini, saya mau ngambil laptop saya deh. Dia bilang gitu, ada yang mau saya kerjain di rumah. Oh ya Pak. Akhirnya dia naik ke atas sendirian tuh, nggak lama dia turun terus udah pada pulang aja, besok kan kita mau syuting lagi, dia bilang gitu kan. Pada pulang aja, besok mau syuting lagi. Udah kucip-kucip itu udah matiin, kita udah mau pulang semua, tiba-tiba Pak Fer gini, Sinta, saya mau ngomong deh sama kamu, dia bilang gitu. Terus kenapa Pak? Kayaknya bener deh tuh, yang gangguan anak kecil itu. Ini kan baru selesai ngaji ya? Baru selesai ngaji. Ternyata pada saat Pak Fer itu ngambil laptop ke lantai 2, dia gangguin anak kecil itu. Jadi gini Randi, ternyata pada saat dia itu ngambil laptop ke ruangannya, terus dia matiin lagi lampu ruangannya, dia kunci pintu ruangannya, dia keluarkan tuh mau turun ke tangga, tiba-tiba ada yang narik bajunya dia dari belakang, gitu. Kencang? Dan kencang, menurut dia kencang, jadi ditarik gitu, ya kan? Ditarik, refleksnya itu Pak Fer adalah nolehnya begini. Dia nggak ngelihat dong, nggak ngelihat ada orang kan. Pas mau ngelangkah lagi ditarik lagi, pas dia noleh lagi ke bawah, itu si anak berdua gini, gitu. Jadi ngadain mukanya ke Pak Fer gitu, dia nyengir dua-duanya. Aduh. Abis itu, gue tanya dong sama Pak Fer gini, bener nggak ya ini maksudnya yang dilihat Pak Fer itu sama bentukannya sama apa yang gue lihat kan? Gue bilang anak kecil cowoknya kan ompong kan giginya itu. Kan gue belum cerita tuh sama Pak Fer yang soal anak kecil ompong itu ya, gue cuma lihat penampakannya. Kata Pak Fer, giginya si anak kecil itu kayak kebanyakan makan permen gitu, jadi kayak roges gitu, gimana sih apa namanya gitulah ya, giginya tuh begitu. Terus anak kecil yang perempuannya rambutnya segini, wah itu sama persis, sama apa yang gue lihat. Berarti artinya nih walaupun penampakan mereka hantu-hantu anak kecil ya, tapi gila loh mereka bisa kontak fisik. Iya. Gitu kan, jadi artinya entah apa yang mendomplengi mereka ya gitu ya, sampai akhirnya bisa semengerikan itu gitu. Udahlah tuh, sampai akhirnya besoknya kan kita lanjut syuting lagi, ya kan? Terus kumpul semua di lokasi syuting. Kebetulan hari itu nggak ada yang ketinggalan gitu, jadi syuting pun berjalan dengan aman nih seharian tuh. Nah sampai dengan selesai itu kira-kira jam 10 atau jam 11 malam. Jam 10 sampai jam 11 malam, tapi nggak tahu ya, tiba-tiba kok gue ada perasaan kayak gue tertantang nih, ini jam-jamnya mereka muncul nih kan ya gitu, maksudnya makhluk-makhluk seperti itu biasanya kisaran jam segini nih gitu kan. Nggak tahu kenapa gue kok, mungkin mood gue juga lagi jelek gitu ya, mood gue lagi jelek, terus gue cuma berpikir gue ke kantor duluan gitu, gue ke kantor duluan.
Nah terus saat itu tuh kayak si Tommy ini tiba-tiba gini, gue ikut deh. Gitu, gue bareng deh ke kantor. Ya gue gak jadi sendirian dong ya ke kantor. Akhirnya gue bareng lah tuh sama Tommy. Gue bareng ke kantor sama Tommy. Terus udah gitu Tommy kan langsung naik ke lantai 3. Gue bilang gue ikut Tom. Gue bilang gitu ke lantai 3. Pas kita sampai di lantai 3 gitu kan, si Tommy udah mulai nyiapin peralatan, udah nyala-nyalain segala macam gitu. Terus gue juga nunggu di ruang editing kan. Terus Tommy bilang, Mbak gue ke toilet bentar ya. Oh ya udah. Nah pas Tommy ke toilet, gue lagi penasaran aja apa sih nih yang si Tommy kerjain gitu kan ya. Terus gue lihat nih dia lagi mau ngeplay video kita tuh yang syutingnya sebelumnya gitu kan. Mau Terus cross check lah ya. Mau cross check. Gue iseng tuh Randy, gue ambil lah tuh headphone-nya. Gue pengen tahu dong, gue dengerin gitu kan. Gue dengerin gitu. Pertama aman tuh, masih kayak suara kita gitu segala macam. Terus gue denger kayak suara anak kecil diketawa nih di headphone gue gitu. Ada suara anak kecil ketawa. Terus gue kecilin nih, volumenya gue kecilin. Nah harusnya suara itu nggak kedengeran dong kalau gue kecilin, tapi ini suaranya dengan volume yang masih sama, yang kayak gitu ya. Jadi anak kecilnya kayak bercanda. Gue gedein suaranya, suara anak kecil ini nggak kedengeran. Jadi malah kayak pada saat gue kecilin, suara anak kecil ini tetap volume yang sama. Gue gedein suara di sini, suara anak kecil nggak kedengeran. Lo tau nggak apa yang gue pikir? Kalau begitu kondisinya, berarti nih anak suaranya bukan dari dalam video, tapi dari tempat gue, gitu. Bener gak sih? Terus udah gitu akhirnya, aduh, gue bilang gitu kan, bener tuh, gue kecilin lagi, suara masih ada, kayak makin ngakak, kayak ngetawain gue gitu ya. Kayak gitu. Itu ternyata di kanan kiri kuping gue mereka lagi ngetawain. Jadi pada saat gue buka headphone gue, itu suara mereka tuh langsung gue dengan refleks. Setiap kali gue praktekin mereka ketawa kayak agak gimana gitu ya. Terus pas gue refleks itu dengar mereka ketawa, gue langsung mundurin bangku gue nih, dek gitu. Berharap gue gencet nih mereka berdua di belakang. Gue gituin bangku gue, terus udah gitu jangan macam-macam sama gue ya. Gue jadi emosi gitu Randy. Terus akhirnya si Gustom keluar kan dari kamar mandi. Kenapa mbak gitu kan, gila nih hantu-hantu nih gue bilang gitu kan, dikerjain kita, gue bilang gitu, padahal anak kecil loh berani-beraninya sama kita gitu kan. Udahlah tuh akhirnya Gustom gini, mbak lo gak apa-apa kan mbak gitu kan, kenapa emang? Diketawain gue dari tadi, gue bilang gitu kan, gue lagi dengerin video lu, gue bilang gitu, ada anak kecil ketawa-ketawa gini, gak taunya ini pada ngetawain gue bilang gitu. Tapi si Gustom kan gak lihat apa-apa, ini siapa, tapi dia lihat di bangkunya mundur gitu kan. Udahlah tuh, terus udah gitu akhirnya, sekarang sih terserah lo ya Tom, gue bilang gitu. Lo mau ngelanjutin kerjaan lo, gue mau balik, gue bilang gitu. Apa lo ikutan balik juga? Ya gimana ya mbak, gue kerjaan gue belum selesai gitu kan. Gue sih kayaknya lebih serem dimarahin Paver katanya gitu kan, daripada gue ketemu sama hantu-hantu ini gitu. Udahlah biarin lah mbak, namanya hantu anak kecil. Dalam hati gue gila lo ya, nggak mempan ya kita ngajiin apa segala macam, lo ngapain masih tetap di sini gitu. Jadi jaraknya sehari dari ngajiin. 1 hari kan baru kemarin kita ngajiin gitu. Udahlah akhirnya gue tuh kondisi gue mungkin lagi capek, terus mood gue juga lagi jelek gitu, dan gue ngerasa kayak beberapa hari ini tuh gue dikerjain aja sama nih anak gitu. Si Asep pun juga sama begitu kan, kayak keganggu kan, dia kasihan gitu. Akhirnya gue turun lah tuh ke lantai 1. Ini mereka pada belum datang nih, dari tempat syuting belum datang. Gue turun ke lantai 1, gue ngerasa nih bocah berdua ngikutin. Gitu, gue turun, gue balik, terus berhenti lagi tuh langkahnya. Tapi pada saat gue jalan lagi, gitu lagi, balik lagi. Sampai akhirnya gue berhenti di meja resepsionis, tapi gue ngadep ke dalam posisinya. Gue bilang, ayo tunjukin muka lo. Gue bilang gitu, lo jangan bisanya nakut-nakutin gue kayak begini, tunjukin muka lo. Gue tahu lo ada berdua, gitu ya, tunjukin muka lo. Gak ada tuh, silent tuh. Wah dari situ gue ngerasa makin berani dong gitu. Gue tantangin, ternyata mereka gak nongol kok. Pas begitu gue balik badan, ternyata jadi gini, kaca
pintu masuknya ruko itu adalah ini kaca semua. Pintu besar kaca, ada jendela besar kaca. Nah di sini ada stiker tapi di tengah-tengahnya. Jadi bagian atas bening, bagian bawah bening, gitu kan. Nah terus gue ngeliat gini, itu ada 2 orang duduk di tangga teras ruko, teras depan ruko. Tapi gue yakin ini bukan orang dewasa, ini anak kecil nih berdua. Terus gue bilang, oh gitu cara lo, gue bilang, gue tantangin lo di depan, lo nongol di belakang. Gue bilang gitu kan. Akhirnya gue berani tuh ya, gue keluar, terus gue samperin, ternyata bener, ini anak kecil berdua. Dan buka pintu masih ada? Masih ada, nungguin gue di depan ruko. Jadi di depan mobil gue parkir, ini mereka duduk berdua di sini. Gitu. Tapi yang bikin mood gue langsung berubah, tadinya gue emosi marah terus udah gitu akhirnya jadi mereda, adalah muka mereka memprihatinkan, Randi. Jadi kalau tadi itu kan dan kemarin-kemarin itu kan mereka kayak ngetawain gitu ya. Tapi kalau ini tuh kayak sedih gitu, yang kayak memprihatinkan, yang ngapain lo berdua nakut-nakutin gue bilang gitu kan. Lo pikir gue takut? Walaupun gue takut ya sebenarnya, cuma maksudnya ya udah nampak mau gimana lagi gue gitu kan ya. Terus dan itu sosoknya jelas yang sama. Jelas. Sepenglihatan gue ya. Sepenglihatan gue itu jelas dan bajunya itu sama baju mereka. Yang gue temuin gitu. Muka mereka pun sama. Jadi pada saat mereka senyum gitu ya gue ngeliat ya giginya ompong gitu, yang laki-laki ini rambut ceweknya segini gitu. Terus dan pakai bajunya bukan kayak baju putih-putih begitu, bener-bener kayak anak pada umumnya lah gitu. Yang cowok itu pakai kaos polo shirt. Polo shirt ada kerahnya gini kan, garis-garis. Itu cuma gue lupa ya warnanya apa waktu itu. Terus sama celana pendek, celana bahan. Terus yang ceweknya itu pakai roknya segini mungkin ya gitulah. Terus udah gitu baju kaos biasa gitu. Model roknya tuh kayak tutu skirt gitu loh. Udah, jadi mereka duduk di situ. Pada saat gue tantangin, gue bilang, iya lo nakut-nakutin gue, lo pikir gue takut gitu, mau ngapain sih lo pada gangguin gue? Gue bilang gini, nggak usah pakai wujud-wujud anak kecil deh. Gitulah, pokoknya intinya gue nantangin mereka. Tapi mereka tetap nunduk gitu, kayak yang sedih gitu kan ya. Nah, sepengalaman gue, makhluk ini nih biasanya kan nggak ngomong banyak ya. Antara cuma iya atau enggak gitulah. Akhirnya lo tau nggak, gue memberanikan diri untuk duduk di samping anak kecil yang laki-laki. Jadi posisinya anak kecil yang perempuan, anak kecil yang laki-laki, ini gue duduk di sini. Nah terus gue gini kan, mana kasih lihat muka lo, gitu. Mana kasih lihat, jangan, gue lagi ngomong sama lo ya, lihat muka gue. Gue bilang gitu. Dan mereka tuh nggak ngelihat. Akhirnya mereda kan tuh emosi gue. Kalian tuh dari mana? Gue bilang gitu. Nah si anak kecil yang cewek nunjuk gitu. Jadi arah depan ruko. Dari mana? Gue bilang, di mana? Gitu, nunjuk-nunjuk sana. Jadi di depan ruko kita itu, jadi ada jalan perempatan begini nih, Randi. Jalan perempatan. Nah di sini itu jembatan. Nah memang di bawah jembatan itu adalah kali kecil lah, mungkin sekitar 2,5 atau 3 meter. Jadi ada jembatannya gitu. Dia hanya nunjuk ke situ. Terus gue iseng nih Randi, gue bilang kayak gini. Kali, gue bilang gitu. Dari kali, gue bilang gitu. Terus yang cowok gini. Gitu. Yang cowok tuh. Terus gue giniin aja. Pantesan lo pada kuyup semua. Bilang gitu. Dan itu secara tiba-tiba, itu penampakan mereka berubah basah. Jadi yang tadinya mereka kering, gitu. Pas gue bilang, kenapa dari kali? Pantesan lo pada kuyup semua, gue bilang gitu. Itu tiba-tiba mereka berubah basah. Jadi sampai akhirnya gue berpikir adalah jejak-jejak itu adalah benar jejak mereka yang memang basah-basahan gitu loh. Terus akhirnya gue bilang, ngapain lo pada di situ tuh ngapain? Terus ngapain lo ada di sini? Mereka berdua kompak nih, nggak tahu gitu ya, kayak pokoknya geleng-geleng. Gue cuma minta kalian berdua, siapapun kalian berdua, kalian jangan ganggu gitu. Kita pun nggak bisa berbuat apa-apa di sini gitu. Kalian ada di sini juga kita nggak tahu apa yang terjadi sama kalian juga kita nggak tahu. Jadi tolong jangan ganggu kita. Kalau kita ini cuma bisa ngedoain kalian. Kita doain aja ya, gue bilang gitu. Terus mereka yang gini gitu. Tapi mukanya tetap kayak nunduk yang kayak anak kecil sedih gimana sih gitu. Pokoknya kasihan kan gitu.
Sampai itu masih gua tanya-tanya tuh Randi, masih yang pergi ya, jangan di sini ya gitu. Terus tempat kalian tuh bukan di sini, seharusnya tempat kalian di tempat yang lebih baik, gua bilang gitu. Terus pergi jangan di sini ya gitu. Nah nggak lama kemudian gua ngeliat ada sorot lampu nih, lampu mobil. Udah gue masih ngomong sama nih anak kan. Oh ya, sebelum itu jadi pada saat gue ajakin mereka ngobrol, si anak cewek ini tuh bergeser ke sini. Jadi seakan-akan gue suruh duduk di tengah-tengah mereka. Gitu. Nah spontan aja pada saat si anak cewek ini bergeser, gue pindah duduk tuh ke tengah-tengah mereka. Lo tau gak sih apa yang gue rasakan? Itu rasanya gue lagi duduk di antara dua karung es batu. Dingin banget. Rasa dinginnya tuh begitu. Jadi kayak gue diapit sama 2 karung es batu. Rasanya begitu. Jadi ini mereka berdua di sini di kanan kiri gue. Udah kan sampai akhirnya gue bilang kita tuh nggak bisa apa-apa di sini. Kita cuma bisa ngedoain kalian aja, siapapun kalian. Dan kita minta jangan mengganggu gitu. Kita nggak bisa bantu apa-apa selain mendoakan. Jadi kalian pergi ya, iya gitu ngangguk-ngangguk. Sampai akhirnya gue ngeliat cahaya mobil, lampu mobil kan. Itu kayaknya mobilnya Pak Fer gitu. Jadi dari jauh tuh sama ada beberapa motor juga. Jadi seiring cahaya itu ngadep ke gue begini nih, ini anak ini yang kena pancaran cahaya lama-lama bias. Lama-lama bias, nah pada saat mereka mau bias itu makin menghilang, itu dua-duanya nengok ke gue. Dan maksudnya gimana ya, entahlah memang itu benar-benar arwah anak kecil atau hantu yang menyerupai, gue nggak tahu. Cuma gue tuh kayak ngebayang tatapan mereka tuh seakan-akan yang kayak ya gue pergi kak gitu. Jadi kayak sedih sih rasanya gitu ya, karena gue berpikir kayak ini anak kecil terus mau kemana ya gitu. Mereka tahu nggak sih tempat mereka balik tuh kemana gitu. Ada rasa khawatir juga gitu kan, sampai akhirnya tanpa sadar ya gue netesin air mata lah gitu saat mereka itu ngilang, karena kayak ngebayang beberapa kali mereka gangguin kita ya memang itu lucu sih gitu, kayak anak kecil yang ngajakin main sebenarnya. Cuma karena mereka hantu gitu kita ya takut gitu kan. Udah ternyata pada saat mobil itu datang, bener tuh mobil si Pak Fer dan temen-temen, ada beberapa temen gue yang memang naik motor juga. Pak Fer turun dari mobil terus langsung bilang gini ke gue, Tinta ngomong sama siapa? Dari jauh dia udah ngeliat ya? Udah lihat ternyata. Jadi kan lampu itu kan ngarah ke gue kan di situ gitu. Jadi dia ngelihat memang gue lagi ngobrol gitu. Terus Sinta ngobrol sama siapa? Sama anak kecil yang di ruko pak. Terus kok kamu nggak takut? Terus gue bilang gini, terlanjur pak. Gue bilang gitu kan, karena memang udah nampak gitu. Terlanjur pak, gue bilang gitu. Si Gustom di mana? Di atas, gue bilang. Udah akhirnya gue ceritain kan ya kalau gue ngobrol begini-begini, terus gue bilang nunjuknya sih dari sana pak, dari arah kali itu. Nah jadi menurut si Pak Fer ini memang sebelum jadi mall dan ruko-ruko itu memang ada rawa-rawa gitu di daerah situ. Jadi sambungannya ke kali itu? Ke kali itu, jadi kali itu memang nggak ditimbun gitu, jadi memang untuk perairan, ada jembatan di atasnya. Nah, ruko dan mall ini tuh tadinya rawa-rawa. Kan Pak Fer ini memang udah lama tinggal di sana kan, warga sana udah lama. Jadi menurut Pak Fer dengan kondisi tanah itu masih rawa-rawa, memang ada beberapa kasus kayak misalkan nemu jenazah dibuang di situ lah gitu, bahkan ada yang dipotong-potong gitu ya, pokoknya mengerikan lah gitu. Banyak kejadian di rawa itu? Banyak kejadian gitu, jadi kayak ada anak dibuang di situ, pokoknya banyak lah gitu kejadiannya. Tapi persisnya nggak tahu di mana, cuma di sekitaran situ kan itu besar ya, lumayan besar, mallnya juga besar. Ya mungkin 2 anak ini ya mungkin korban juga kali gitu kan. Terus gimana Sinta? Ya kita bilang aja Pak, kalau kita kan nggak bisa bantuin, tapi cuma bisa ngedoain aja, intinya jangan ganggu lah gitu. Kita lihat aja besok deh. Alhamdulillah besoknya benar-benar itu nggak ada gangguan lagi. Beneran pergi nih? Beneran pergi, beneran nggak ada gangguan lagi. Sama sekali, mau itu anak kecil atau apapun ya gitu, nggak ada gangguan lagi gitu. Sampai akhirnya sekian lama di sana nggak ada gangguan lagi. Jadi sampai dengan proyek kita habis gitu kan, dan kita juga akhirnya nggak ada di ruko itu lagi.
Terus mall itu juga rame, udah berjalan baik-baik aja dan masing ruko itu ya udah terisi gitu. Kayak gitu. Dan mau nggak itu hal yang mau nggak mau dilakuin ya, ngobrol dengan dua sosok anak ini ya. Iya gitu. Jadi ya entah bener apa enggak memang anak ini yang gue ajak ngobrol atau bagaimana gitu ya. Atau sosok apa yang ada di balik itu ya. Iya benar-benar. Tapi maksud gue kenapa ini kan udah di ngajiin gitu. Jadi seakan-akan kayak mereka gini loh. Ya jangan ngajiin aja, tapi lo tahu maunya gue nggak sih? Gitu loh, ibaratnya kayak mereka pengen ada komunikasi secara batin kali ya, apa gimana? Jadi kalau di ngajiin aja kan terkesan kayak gue usir gitu kan, pokoknya bersihin tempat ini usir. Tapi mungkin yang mereka mau ya ada komunikasi kali gitu ya, gue nggak ngerti deh. Dan yang bikin berani karena terlarut-larut lah ya sama masalah ini ya. Berlarut-larut dan itu ngagetin. Lo gimana sih Randi? Orang kaget kan kesel ya lama-lama gitu. Dari yang takut sampai kesel karena keselnya ini yang bikin berani ya. Iya benar gitu. Jadi keselnya itu yang bikin berani. Jadi emosi aja. Apalagi gue, ibaratnya gue mikirnya ini kan anak kecil ya gitu ya. Maksudnya penampakannya tidak menyeramkan seperti yang bagaimana gitu. Dan kondisi mereka pun utuh, tidak ada cedera sama sekali gitu, jadi baik-baik aja. Dan ini kalau di total berapa lama Kak saat dari awal masukin ke ruko itu sampai akhirnya ngobrol sama dua anak ini dan mereka menghilang? Itu mah belum ada sebulan sih. Nggak nyampe sebulan ya? Nggak nyampe sebulan, mungkin ya mau sebulan gitu, karena itu memang prosesnya kan cepet banget tuh. Jadi kita ngisi ruko itu, kita beberes gitu kan sampai kita masih tetap produksi di situ gitu. Nggak nyampe sebulan tuh ya? Nggak nyampe. Kalau yang pertama kali Kak Sinta lihat atau si Pak Fer lihat deh, bentuknya itu beneran solid bentuk anak kecil kayak orang gitu. Bener, solid banget. Pak Fer pun melihat seperti itu? Pak Fer pun melihat seperti itu. Cuma yang kita takut itu kan karena kita sadar nggak ada anak kecil di situ. Gitu. Dengan munculnya yang tiba-tiba ya? Dengan munculnya yang tiba-tiba. Itu sih nongol ngintip dari tangga dengan posisi seperti itu. Terus serem banget. Iya. Tapi kan itu masih jauh ya. Jadi gue sih kayak lebih serem pada saat mereka berinteraksi itu. Jadi kayak si Pak Fer ditarik bajunya. Terus si Asep juga sama. Dan itu yang, ini dua kepala nih yang ngetawain gue di samping kuping kanan kiri gue gitu. Bagus di samping kanan kiri ya, bukan di depan gue. Jadi kalau di kanan kiri kan gue nggak terlalu lihat sedekat itu mereka gitu kan ya. Lihat sosoknya langsung. Iya, tapi itu nyata kok. Mereka itu ngetawain di belakang gue ini nyata. Makanya sampai gue giniin bangku gue itu, harapan gue mereka kegencet gitu. Tapi di saat itu, gue. saat mundurin bangku itu sosoknya belum terlihat juga kan, tapi hanya suaranya yang sedekat itu atau? Enggak, ini kepala nih, muka mereka. Jadi muka mereka tuh kayak ngadepnya mengarah ke gue dan mereka ya gitu. Sama-sama ketawa di kanan kiri. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Makanya kenapa saat itu refleksnya gue adalah mundurin kursi gitu loh. Dan Gustom pun nggak melihat itu ya? Nggak ngelihat gitu. Berarti dari semua orang yang ada di situ yang melihat sosok ini cuman Kak Sinta sama Pak Fer ini? Iya, kalau Tommy sangkap sama Boy itu yang sekelebat kayaknya, yang di atas tuh pada waktu mereka turun lari-lari lari tuh. bertiga, itu cuma sekelebatan yang nggak lihat sosok aslinya seperti apa. Sekelebat, tapi mereka tahu itu anak kecil karena mungkinnya pendek gitu. Dan yang dipertanyakan sekuat apa anak ini ya, karena bisa interaksi langsung, bisa interaksi. Fisik. Iya, dan mainin bangku, ngejatuhin keyboard, mainin keyboard gitu kan berarti kuat ya energinya gitu. Dan di saat orang tuanya bawa si anak ini yang tadi si siapa namanya Mirna. Orang tua bawa Mirna ini dari pagi-pagi persiapan dan lain-lain. Gak tahu anaknya ada di kamar mandi dan digantiin sama sosok ini. Iya. Dan itu kan turun lain-lain, anak umur segitu kan udah pasti dipegangin. Iya, betul. Dan setegas itu interaksinya ya. Iya. Ini sebenarnya ada satu momen lagi sebenarnya ya. Sebelum itu ya, ya mungkin nanti sisipin aja kali ya. Boleh. Jadi ini menyeramkan sih menurut gua. Jadi saat itu tuh gue lagi ada di ruangan gue, di depan komputer gue. Tiba-tiba Mirna ini nongol di belakang gue di pintu. Terus udah gitu dia bilang begini, Tante, boleh tolongin Mirna nggak iketin rambut Mirna? Katanya gitu.
Nah si Mirna ini rambutnya panjang dan tipis gitu. Nah terus udah gitu dia udah bawa sisirnya tuh sama karetnya dia udah bawa. Terus udah gitu, oh ya udah sini, emang mama kemana? Gue bilang gitu kan, ada mama di atas lagi beresin baju, katanya gitu. Oh ya udah tuh ambil Mirna bangkunya situ, sini duduk deket tante. Gue bilang, akhirnya dia duduk tuh, narik kursinya kan, duduk deket gue gitu. Jadi ini posisinya nih meja gue duduknya di sini ngadepnya ke sini, Mirna duduk di depan gue gitu. Gue lagi sisirin dia nggak bisa diem nih Randi, dia beginiin kursi nih. Tapi gue masih nggak kepikir si sosok anak kecil ini ya yang di bawah tuh mainin kursi. Jadi dia beginiin kursi. Mirna bisa diem dulu nggak bentar? Tante kan jadi susah nyisirnya kalau kamu gerak-gerak terus. Dia diem gitu. Sepanjang gue nyisirin rambutnya dia, terus udah gitu gue ngiket apa segala macam ngepangin gitu ya. Itu dia nggak ada ngomong sama sekali. Gue tanya-tanya juga cuma kayak nggak gitu, geleng apa segala macam. Gue pikir nih anak setelah gue tegur kali ya langsung diem tuh. Udahlah, terus habis itu gue lagi nyisir kayak gini, terus tiba-tiba sisir gue tuh jatuh karena dia gerak-gerak. Sisir gue jatuh, gerak-gerak. Ini kan gue masih megangin rambutnya dia nih, ya kan? Terus gue ngambil sisirnya gini. Tiba-tiba depan pintu gue itu nyokap bokapnya Mirna sama Mirnanya itu di depan gue, dia bilang gini, Mbak, kan gue kaget ya gini kan, gue masih megangin rambutnya dia. Kita mau makan malam dulu ya, keluar. Mbak Sinta mau nitip apa? Enggak, gue bilang gitu. Itu pas begitu gue noleh, ini gue lagi megang rambut. Mirnanya nggak ada. Tapi rambutnya ada di tangan? Rambutnya ada di tangan. Dan itu kayak rambut rontok gitu. Rambut rontok anak kecil gitu. Karena rambut anak kecil kan halus ya, kayak gitu. Rambutnya itu rontok, jadi yang gue pegang nih di depan gue tetap ada kursi dan gue tuh megang rambut. Tapi Mirnanya itu nggak ada? Nggak ada, itu Mirnanya itu sama bapak ibunya. Di saat ibunya negor itu bersama Mirna? Sama Mirna, mereka mau izin makan malam bertiga, keluar. Gitu. Jadi sampai seperti itu tuh si hantu anak kecil ini berinteraksi sama gue, mungkin kayak mau menunjukkan keberadaannya atau gimana, nggak ngerti deh gue gitu ya. Jelas itu rambutnya itu ada, dan bahkan waktu itu tuh ya sempat kayak gue simpen dulu gitu, nggak gue buang, dan sisirnya pun ada. Rambutnya disimpan? Iya, sisirnya gue sampai masih ingat sisirnya itu warnanya pink muda, pink pastel gitu loh, yang kayak sisir anak kecil yang bentuknya gini gitu. Ini sisirnya dibawain sama anak itu? Iya, itu benar-benar ada sisirnya, ikat rambutnya tuh ada. Bahkan pada saat gue sisirin gini kan ada rambut anak ini yang rontok nih. Nah, sempet saat gue nyisirin dan rambut anak ini rontok pun gue sempat mikir gini, ini anak kecil tapi rambutnya rontok banget ya, gue bilang gitu. Itu ada rontokannya. Jadi bener-bener nyata. Tapi bahkan gue gak pernah megang rambutnya Mirna sama sekali saat itu gitu. Jadi tuh anak yang gue pegang rambutnya. Gitu. Ini sebelum dia menghilang itu ya? Sebelum dia menghilang. Gitu. Kenapa bisa segitunya ya? Nggak tahu ya. Cuma kalaupun memang dibilang gue sensitif toh ternyata mereka semua lihat kok yang lain di situ gitu. Terus bahkan kontak fisiknya ada, jadi kita masing-masing itu mengalami kontak fisik semua ya gitu, kecuali si Tommy mungkin gitu. Jadi si Asep ngalamin, si Paver ngalamin, gue pun ngalamin kan kontak fisik gitu dengan anak ini, bahkan gue nyisirin rambutnya. Yang digangguin sebanyak itu juga, jadi yang digangguin afirmasinya jelas kalau ini bukan hal yang lo alamin sendiri ya kan? Iya betul gitu. Jadi sosok ini aja berdua, sosok anak kecil ini dari mulai jejak yang memang benar-benar jejak itu tanah. Karena memang si Asep ini juga bilang kok pada saat dia ngebersihin pelannya itu ya kayak bekas ngepel jejak tanah gitu. Jadi kan berarti memang ada jejaknya gitu loh. Dan putus di lantai 2 itu ya, maksudnya nggak dari lantai 1 dan nggak ke lantai 3 ya? Iya, dan hanya di lantai mainnya 2. Di lantai 2 itu. Iya, jadi gue cuma berpikir yang gue gitu yang lo samperin gitu loh. Kayak gitulah, jadi seakan-akan pada saat gue mengabaikan ya semua teman-teman gue masih tetap diganggu. Tapi pada saat gue tanggepin gitu, ternyata udah selesai gangguannya sampai di situ gitu. Dan di saat tadi yang terakhir melihat ngobrol sama mereka ini, kan Kak Sinta bilang ngomong itu ternyata dari kali pantas lepek gitu. Iya. Berarti itu
itu ya dia berubah jadi aslinya dia yang sebenarnya lepek. Iya, mungkin ya. Menurut gua kayak gini, kondisi mereka itu pada saat belum terjadi apa-apa dengan mereka ya, itu adalah mereka yang seperti kita lihat, mereka yang ceria, mereka yang lari-lari, mereka yang ketawa-ketawa. Gangguan sebelumnya itulah karakter mereka aslinya. Nah, yang pada saat gue lihat di depan teras dengan mereka kayak sedih mukanya gitu, ya mungkin itu kondisi terakhir mereka. Itu berubahnya benar-benar kayak ini ya, Randi, kayak editan, tau nggak? Jadi kayak yang kering tiba-tiba lepek gitu. Berubah pelan-pelan tapi langsung gitu ya? Iya, kayak hologram yang berubah gitu loh pada saat kena pantulan cahaya tuh ya, gitu berubahnya kayak hologram. Jadi dari kering tiba-tiba langsung lepek, bajunya lepek, terus mukanya berubah gitu. Dan itu rasa takut udah keburu hilang walaupun terjadi seperti itu ya? Iya, karena kan gue udah ngelihat tampakan mereka jelas gitu. Jadi pada saat ngelihat mereka lepek ya seperti ngelihat mereka dalam kondisi basah aja gitu. Dan di saat mereka udah pergi, ini kondisi ruko kanan kiri itu emang masih belum berpenghuni juga? Saat itu beda satu ruko, di sebelah kanan kita itu udah ada penghuni. Gitu, udah ada penghuni. Jeda satu ya? Jeda satu ruko itu ada penghuni. Terus di sisi sebelah sini kalau nggak salah ruko ketiga, 4 itu udah mulai berantak, udah banyak yang isi juga. Oh, tapi nggak kedengeran hal-hal anehnya, nggak kedengeran ya? Enggak gitu. Dan yang pasti sih ini bukan karena rukonya gratisan dari kerjasama lah gangguan ini. Maksudnya nggak ada hubungannya. Gitu ya. Soalnya Pak Fer kan sempat ngomong kalau ya namanya ruko gratisan gitu. Iya. Ya sebenarnya nggak ada hubungannya lah ya. Nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi kayak kita cuma mikir gini aja, jangan-jangan nih si owner ini sebenarnya udah tahu kalau nih ruko angker, jadi karena nggak bisa dipasarin kan, jadi udah ditempatin sama ini aja gitu. Ya harusnya nggak ada hubungan lah. Nggak ada hubungannya. Dan itu total di ruko itu berapa lama Kak setelah gangguan itu dan semua proyek itu selesai? Ada setahun? 1,5 tahun kayaknya. 1,5 tahun di sana. Dan itu setelahnya aman semua? Setelahnya aman, jadi benar-benar 1 bulan ini kita diganggu. Gitu. Dan alhamdulillah ya setelah ngobrol udah habis itu pergi ya? Habis itu pergi gitu. Jadi kayaknya nggak tahu ya, gue cuma berpikir ya mungkin dia mau kenalan kali gitu ya, atau dia berusaha kayak minta tolong tapi nggak digubris, atau gitulah. Dan itu hal yang mau ditolak tapi nggak bisa karena gangguan ini mau nggak mau harus diterima gitu. Benar. Ya. Waduh. Dan Kak Sinta juga ini salah satu cerita yang epic banget karena emang gangguannya segitunya di ruko ini nih, dengan waktu yang singkat ya. Benar. Dan katanya Kak Sinta juga ada pengalaman lain lagi juga kan? Mungkin ada sih. Nanti kalau ada teman-teman bisa tungguin di next episode, mudah-mudahan ada yang bisa diceritain lagi dari Kak Sinta. Dan kalau ditanya kenapa ada lagi, ini hal yang nggak tahu lah ya. Iya, hal yang di luar nalar lah. Di luar kuasa juga karena bisa ngalamin ini ya. Juga. Tapi buat teman-teman yang tadi udah nonton pengalaman dari Kak Sinta di satu ruko ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka, jangan lupa di like dan di share. Kak Sinta mungkin ada Instagram atau apa yang mungkin bisa di-share buat teman-teman? Di Sinta Andy. Nah, ada juga di bawah, nanti kalian bisa lihat Instagramnya Kak Sinta di situ. Kak Sinta, makasih banyak ya. Thank you. Udah mau cerita pengalaman yang satu ini. Iya. Sehat-sehat terus, lancar-lancar terus. Semoga hal-hal yang kayak gini juga makin lama makin berkurang lah ya. Amin. Makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain nih di Narasi Misteri. Tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Terus support channel Narasi Misteri, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Kalau gitu, gue Randi mulai pamit, ngewakilin Kak Sinta pamit. Karena di dunia ini, bukan cuma kita yang nempatin.